Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar mengenai Bang, pakai kamera apa, ngerekodnya gimana, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada beberapa teman-teman itu yang tanya proses saya membuat video on-beat motovlog di Gojek maupun Grab, Shopee, dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan spill untuk perlengkapan yang saya gunakan teman-teman. Buat yang penasaran, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, di sini saya akan spill peralatan yang saya gunakan untuk melakukan atau dalam pembuatan video on-beat motovlog ya. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan action cam mereknya Yicam. Ini yang versi inter ya teman-teman ya, internasional. Jadi untuk Yicam sendiri itu ada dua, yang versi Cina dan ada yang versi inter teman-teman. Bedanya apa? Bedanya di baterainya teman-teman ya. Jadi di sini untuk yang Yicam inter itu seharusnya baterainya lebih besar. Ini kemarin saya beli yang baterainya untuk baterai yang versi Cina teman-teman. Karena untuk versi yang inter ini kebanyakan ini sudah habis, sudah nggak ada ya teman-teman ya. Karena kamera ini sebenarnya kamera jadul teman-teman, action cam jadul, sudah keluaran mungkin hampir 6 atau enggak 7 tahun ya teman-teman ya. Karena dulu saya nggak kepikiran buat video seperti ini, jadi ya beli barang itu ya senemunya ya teman-teman ya. Dan ini saya beli itu bekas teman-teman. Saya beli di marketplace di Facebook itu. Ini dapat harga 450. Budgetnya sangat minim sekali ya teman-teman ya. Ya biasalah, namanya juga ojol ya. Jadi untuk spesifikasinya ini bisa support untuk merecord video sampai 4K 30 fps dan resolusi 180-60 fps teman-teman. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri di video-video saya sebelumnya ya. Kemudian mungkin juga ada yang penasaran, itu kok suaranya bisa jernih tanpa ada noise atau dari suara angin ya. Karena biasanya kalau teman-teman pertama nyoba itu, apalagi yang pakai HP ya, itu biasanya kalah sama dengan suara anginnya. Dulu saya juga awal-awal begitu teman-teman. Jadi saya pakai HP itu kok suara anginnya itu terlalu kencang. Jadi suara si pengendaranya itu malah nggak kedengeran. Jadi gerubuk gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen cari yang action cam yang tipe ini ya, ini sebenarnya tidak support mic eksternal teman-teman. Jadi di sini ada lubangnya ya. Ini namanya kalau istilahnya itu mod atau modifikasi ya. Jadi kalau teman-teman mau cari di marketplace itu cari yang tulis saja Yicam inter mod gitu. Nanti bakalan muncul yang sudah di mod. Kalau yang orinya itu sebenarnya itu nggak ada lubang untuk ini ya teman-teman ya, untuk mic-nya ini ya. Jadi ini adalah lubang mic jack yang 3,5 ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan mounting apapun ya teman-teman ya. Kalau teman-teman biasanya lihat motovlog itu pakai mounting yang ditaruh di kanan, atas, atau di samping kiri, atau di depan yang pakai mounting untuk apa namanya? Ya untuk mountingnya kamera ini ya. Saya tidak teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan helm bawaan CB ya teman-teman ya. Jadi helm apa ya? Helm jadul. Kalau saya bilang itu helm jadul ya, yang seperti ini. Ini sebenarnya kan ada tutupnya ini. Ini saya buka untuk tutupnya yang pas di dasar ini ya. Ini saya buka, kemudian untuk lubang ini saya buat sendiri teman-teman. Tujuannya untuk apa? Ya di sini tujuannya untuk menaruh kamera. Caranya bagaimana bang? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini sponnya itu kan bisa dibuka ya. Ini ya. Ini bisa dibuka kan teman-teman ya.
Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kameranya ini saya taruh sini teman-teman. Saya masukkan sini. Nah, tinggal gini aja. Penampakannya seperti ini ya. Terus mic-nya bagaimana bang? Saya tidak menggunakan mic clip on teman-teman. Jadi saya langsung menggunakan mic bawaan atau mic modifikasi yang sudah ada ini teman-teman. Jadi ini sudah ada mic-nya ya. Jadi saya tinggal ngomong aja, tinggal ngoceh, nanti ya suaranya seperti yang di video-video saya itu. Kalau teman-teman bilang bersih ya lumayan bersih, kalau dibilang halus ya nggak halus sama nggak terlalu halus ya, tapi sudah lumayan jelas lah untuk didengarkan itu. Jadi seperti itu ya. Jadi posisinya itu kalau saya lagi mau jalan, sudah mau siap buat video gitu, langsung saya taruh sini. Saya pasang di sini, penampakannya kurang lebih seperti ini. Jadi aman ya, nggak ribet, nggak terlalu menonjol juga. Sebenarnya saya juga ada ini teman-teman. Ini yang biasa motovlog pakai ya. Ini biasanya kan ditaruh di dada. Ini namanya chest strap. Kalau teman-teman nggak punya action cam, mau pakai HP, bingung megangnya bagaimana, teman-teman bisa menggunakan ini juga. Jadi ini bisa dikaitkan di dada, ditaruh di dada gitu kayak tas. Kemudian tinggal menggunakan mounting atau apa ya namanya, itu untuk HP itu tinggal dipasang di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai HP ya. Kalau pakai ini sebenarnya juga bisa, tapi saya juga males, ribet ya. Jadi enakan tinggal begini aja, sudah simple, nggak ada yang lain. Kemudian masalah baterai. Untuk ketahanan baterainya si Action Cam YCam ini itu hanya bertahan sekitar untuk 1 kali rekaman ya. Kalau durasi full itu nggak sampai 1 jam teman-teman, mungkin 50 menitan sudah habis. Jadi untuk mensiasati itu, ketika saya selesai nge-record sambil nunggu orderan, itu saya cek teman-teman. Nah, casnya kan biasa ya. Ini yang tipe mikro ya teman-teman ya. Bukan yang Type C, ini yang mikro, yang cas-casan lawas itu ya. Jadi baterainya itu mungkin ya kalau dibuat nge-record full hanya bertahan sekitar 50 menitan teman-teman. Kemudian untuk memorinya, di sini saya menggunakan micro SD ukuran 16 GB merek SanDisk ya. Ini memori lawas teman-teman, ini memori HP saya yang jadul dulu. Jadi setelah nge-record itu langsung, ini kan kapasitasnya 16 GB. Sebenarnya untuk on beat full 1 hari itu sudah cukup teman-teman untuk 16 GB ini. Tapi karena HP saya itu tidak support ya, begitu selesai nge-record dapat 4 atau 3 take atau scene gitu, langsung saya pindahkan ke memori HP teman-teman, untuk menghindari lamanya pemrosesan video. Karena untuk HP saya itu tidak support untuk beberapa aplikasi editing, diantaranya KineMaster ya. Kalau dulu itu saya untuk editingnya menggunakan KineMaster teman-teman, karena lebih simpel, kemudian efek-efeknya juga banyak. Nah, untuk saat ini aplikasi editor yang saya gunakan adalah VN teman-teman. Nah, di VN itu sudah support untuk segala jenis file video, dan alhamdulillah HP saya juga support teman-teman. Jadi cuma kekurangannya kalau di VN itu video sebelum diproses itu ada render pertama, kayak istilahnya di render mau ekspor gitu ya. Jadi kalau misalkan video itu memang tidak support, filenya itu tidak support di aplikasi ini, maka di depan itu sudah ketahuan gitu loh. Kalau di KineMaster kan enggak, harus masuk ke aplikasi dulu, nanti ketika diekspor kalau ada ketidaksesuaian atau tidak support baru dia gagal, kan buang-buang waktu ya. Jadi untuk aplikasi editingnya saya menggunakan VN.
Kemudian untuk transfer filenya di sini setelah melakukan perekaman ini saya cabut, kemudian saya gunakan card reader ya. Jadi ini adalah alat tambahannya yaitu card reader teman-teman. Ini card reader yang Type C ya, Type C ya teman-teman ya. Kemudian tinggal ini masukkan ke card reader, kemudian kita pindahkan filenya ke handphone kita teman-teman. Jadi kurang lebihnya begitu ya teman-teman ya. Untuk penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Nah jadi kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Nah kalau ada ojol pakai helm Honda, terus ada kameranya kayak gini, yaitu berarti saya teman-teman. Kalau ada yang pakai kamera di depannya, pakai motor Supra persis punya saya, itu teman saya, bukan saya ya. Jangan salah paham, jangan salah orang. Jadi kalau saya pakai helm Honda, kameranya nggak kelihatan, ya seperti inilah. Kalau ketemu di siapa ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sharing untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk membuat video vlog seperti saya. Dan ya seperti itulah perlengkapan yang saya gunakan, simple nggak ribet teman-teman. Kalau teman-teman mau hasil yang lebih bagus, bisa upgrade peralatannya ke kamera yang lebih bagus lagi teman-teman. Tapi sebenarnya pakai HP pun sudah bisa teman-teman. Jadi tinggal kemauan kita saja mau atau tidak, begitu saja ya teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan di jalan, dan tentunya salam satu aspal.